Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama di mata kuliah saya, konsep kriptografi di kelas 21A2 ya. Oke, nggak usah pengenalan, langsung aja. Pertama, di pertemuan pertama biasanya kita bahas kontrak perkuliahannya, komposisi nilai akhir, ada kehadiran tugas UTS UAS 35, 30, 20, 15%. Oke, perkuliahan ada 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Terus nanti ada tugas, UTS, dan UAS. Jadi syarat untuk lulus itu harus ada ikut UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Oke, itu jelas ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya untuk perkuliahan, ketika ada tugas, silakan upload di Google Drive. Kemudian linknya saja yang di-copy ke dalam e-kampus ya. Jangan lupa diganti siapa saja yang memiliki link, supaya bisa saya buka. Jadi jangan langsung tugasnya di-upload di kampus, tapi linknya saja di-upload di Google Drive masing-masing, kemudian diganti siapa saja yang memiliki link. Baru di-copy linknya, dipaste ke kampus. Oke. Apa saja yang dipelajari di mata kuliah kriptografi? Pertama pasti konsep kriptografi ya, pengantar kriptografi, terus jenis-jenis serangan pada kriptografi, bagaimana enkripsi dan dekripsinya, landasan matematika untuk kriptografi, algoritma kriptografi klasik. Maksudnya algoritma kriptografi klasik itu apa? Maksudnya adalah kriptografi yang digunakan zaman kuno, bahkan sebelum Masehi. Jadi zaman dulu orang sudah menggunakan kriptografi untuk mengenkrip pesan. Contohnya Caesar Cipher, Vigener Cipher, dan Playfair Cipher. Algoritma kriptografi modern yaitu algoritma yang menggunakan komputer. Stenografi atau watermarking yaitu bagaimana memasukkan pesan terenkripsi ke dalam gambar atau suara. Terus algoritma kunci publik, RSA, El-Gamal, dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah ini acuan bukunya yang paling biasanya adalah menggunakan bukunya Pak Rinaldi Munir dari ITB, judulnya Kriptografi. Bentuknya seperti ini. Ini buku kepunyaan Pak Rinaldi Munir. Pak Rinaldi Munir, Kriptografi atau Pengantar Ilmu Kriptografi. Ini tebal ya, tapi mungkin lebih banyak teori daripada ini praktek. Saya harap setelah mengikuti mata kuliah kriptografi ini, kalian bisa menulis penelitian atau publish penelitian, ataupun nanti ketika skripsi itu jangan hanya membuat sistem informasi. Kalau bisa, judulnya adalah implementasi kriptografi pada sistem informasi. Jadi implementasi fokusnya di kriptografi. Jangan sampai tugas akhir atau UAS atau skripsi hanya sistem informasi gitu ya. Hanya membuat sistem informasi. Hanya membuat create, update, delete. Ini contoh penelitian atau topik yang bisa diambil. Contoh yang lain, implementasi algoritma Camellia untuk keamanan citra medis pada sistem radiologi berbasis web. Jadi yang di-encrypt ini adalah citra atau gambar medis. Implementasi keamanan login menggunakan one time password. Yang ada hubungannya sama kriptografi itu adalah, karena kriptografi itu sangat penting ya, termasuk dalam bernegara. Makanya di Indonesia sendiri ada lembaga sandi negara, yaitu yang mengurusi tentang enkripsi di bidang pemerintahan. Sandi ini maksudnya adalah bagaimana mengenkrip pesan. BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ada juga sekolahan yang membahas tentang sandi-sandi di pemerintahan.
Sekolah Tinggi Sandi Negara. Kalau di Amerika ada namanya National Security Agency. Karena pentingnya kriptografi, bahkan dari zaman dulu, apalagi di bidang militer ya, pengiriman pesan supaya tidak terbaca oleh musuh. Zaman sejak kemerdekaan pun Indonesia sudah menggunakan alat-alat untuk mengenkripsi pesan. Kalian bisa lihat di sini tempatnya. Ada Museum Sandi Negara, Museum Sandi di Yogyakarta. Di sini ditaruh apa dipampang alat-alat yang digunakan untuk mengirim pesan dari zaman kemerdekaan. Tempatnya di Yogyakarta. Nah, kalau pesan itu dienkripsi atau disembunyikan sehingga tidak bisa terbaca, walaupun data itu bocor, data itu nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena pesannya terenkripsi atau datanya terenkripsi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Saya lanjutkan ya. Pesan atau data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti. Nama lainnya disebut plain text. Jadi diingat-ingat, kita biasanya menyebutnya plain text ya, yaitu sebuah pesan yang belum terenkripsi atau clear text, teks jelas. Pesan itu bisa apa saja. Berupa pesan bisa dalam bentuk teks, gambar, musik, video, dan lain sebagainya. Yang kita anggap itu penting. Pesan ada yang dikirim lewat kurir, pos, itu kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang pesan itu bisa disimpan di dalam disk atau storage. Nah, pesan itu dalam bentuk gambar, audio, video, atau teks. Ada istilah lagi namanya pengirim dan penerima, sender atau receiver. Sender, pihak yang mengirim pesan, receiver, pihak yang menerima pesan. Tadi ada plain text, selanjutnya ada ciphertext. Ciphertext itu apa istilahnya dalam bidang kriptografi? Ciphertext adalah pesan yang telah disandikan atau setelah dienkripsi sehingga tidak bisa terbaca. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh orang lain. Nama lainnya adalah kriptogram. Nah, ciphertext harus dikembalikan menjadi pesan yang bisa dibaca atau harus dikembalikan menjadi plain text seperti semula. Contohnya bagaimana? Contohnya ada pesan culik anak itu jam 11 siang. Kalau ini kan bisa dibaca. Harus kita enkripsi. Contoh ciphertext setelah dienkripsi adalah seperti teks berikut ini. Sehingga orang lain tidak bisa membaca pesan tersebut. Nah, pesan yang sudah terenkripsi ini supaya bisa dibaca ya harus dikembalikan menjadi plain text. Istilahnya decrypt. Harus didekripsi lagi. Itu enkripsi itu seperti itu. Jadi enkripsi itu bisa didekripsi. Nanti ada istilah lain namanya hashing. Hash, kalau hash itu sesuatu yang nggak bisa didekripsi. Kalau sudah dalam bentuk enkripsi seperti ini nggak bisa dikembalikan lagi. Enkripsi adalah prosesnya menyandikan plain text menjadi ciphertext. Dekripsi proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text atau pesan yang bisa dibaca. Gambarannya seperti ini ya. Jadi ini untuk enkripsi klasik. Plain text kita enkripsi, terus ada kuncinya. Kuncinya itu supaya apa? Supaya untuk bisa
mengembalikan lagi. Setelah dienkripsi menjadi ciphertext. Kemudian kita masukkan kuncinya sehingga dia bisa didekripsi. Akhirnya pesan tersebut bisa dibaca lagi menjadi plain text. Saya lanjutkan. Masuk ke kriptografi klasik. Materi kriptografi klasik. Kriptografi klasik itu apa? Kriptografi klasik itu kriptografi yang belum ditemukan komputer. Bahkan sebelum Masehi yang digunakan orang-orang zaman dahulu. Biasanya menggunakan pena dan kertas saja. Termasuk dalam kriptografi kunci simetris. Alasannya apa kita harus mempelajari kriptografi klasik? Untuk memahami konsep dasar kriptografi terlebih dahulu. Terus dasar algoritma kriptografi modern. Jadi kriptografi modern juga meniru dari kriptografi klasik. Bedanya hanya menggunakan komputer saja dan memahami kelemahan sistem cipher. Kriptografi klasik disusun dua teknik dasar, substitusi, mengganti, dan transposisi, menggeser, atau mengubah susunan huruf. Oleh karena itu dikenal dua macam algoritma kriptografi dalam kriptografi klasik. Ada cipher substitusi dan cipher transposisi. Ini contoh kuncinya ya, kunci kriptografi klasik zaman dahulu sebelum Masehi. Namanya Caesar whale, digunakan Raja Julius Caesar zaman Yunani sebelum Masehi. Kita masuk ke kriptografi namanya Caesar cipher atau cipher substitusi. Ini ada gambar orangnya, Raja Julius Caesar. Dia menemukan cara mengenkripsi pesan pada zaman dahulu. Enkripsinya sangat sederhana, yaitu tiap huruf alfabet digeser tiga huruf ke kanan. Ini rumusnya. Jadi ini rumusnya. Biasanya ditulis menggunakan Caesar whale ini. Jadi entah itu geser 3, geser 4, nanti bisa ketahuan. Jadi ini kuncinya. Contohnya bagaimana? Contohnya ini plain text-nya A, B, C, D, F, G, H, I, J, sampai Z. Ciphertext-nya adalah huruf pertamanya dimulai dari huruf keempat, karena geser ketiga. Jadi langsung D, E, F, G, H. Jadi ketika A akan berubah menjadi D, ketika B berubah menjadi E, ketika C berubah menjadi F, dan seterusnya. Implementasinya bagaimana? Implementasinya contohnya ada plain text. Diingat-ingat ya, plain text itu ada pesan yang belum disandikan. Contohnya plain text-nya adalah awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, pesan ini kan bisa dibaca. Kalau di enkripsi menggunakan Caesar cipher atau Caesar substitusi, geser 3. Jadi A-nya berubah menjadi D. B-nya W, berarti ini W, kita lihat di sini geser 3 menjadi Z. D, Z, D, V, L. Dan seterusnya. Akhirnya pesan itu menjadi terenkripsi, tidak bisa terbaca. Cukup jelas ya? Nah, orang zaman dahulu 2000 tahun yang lalu sudah menggunakan Caesar cipher seperti ini. Dalam praktek, ciphertext dikelompokkan ke dalam kelompok N huruf, misalnya 4 huruf. Nah, kalau sudah terenkripsi, supaya lebih sulit, ada dua cara. Supaya lebih sulit, ini kan ada spasi, terus tiap kata dispasi sesuai dengan plain text-nya. Supaya lebih sulit, biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok huruf 4 huruf. Jadi setelah selesai terenkripsi, biasanya dikelompokkan 4. Jadi 4 spasi, 4 spasi, 4 spasi, 4 spasi, terakhir A. Atau membuang spasinya, dijadiin 1. Sehingga terkesan sebuah pesan yang tidak bisa terbaca. Jadi spasinya nggak ada, dihapus. Tujuannya apa? Tujuannya agar mempersulit orang membacanya atau mengenkripsinya. Cukup jelas ya? Nah, karena kita anak informatika,
Ya, kita ngerjain ini nggak manual. Kita sudah belajar pemrograman dasar, belajar algoritma struktur data. Jadi enkripsi seperti ini bisa dibuat programnya. Ya. Pertama bagaimana? Kita harus rumuskan terlebih dahulu. Menggunakan rumus apa? Kalau A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, sampai Z sama dengan 25, maka Caesar-Cipper dapat dirumuskan secara matematis. Rumusnya adalah enkripsi sama dengan PI plain text, PI maksudnya plain text ke I, 1, 2, 3, dan seterusnya, ditambah 3, karena geser 3, mod 26. Mod ini kan sisa bagi 26. Nanti akan nilai baru atau huruf baru. Deskripsinya adalah CI atau Ciphertext min 3 mod 26. Itu rumus matematisnya jika diimplementasikan ke dalam program nanti. Nah, kalau pergeserannya kita jadikan variabel K, ini kan pergeserannya 3, kita tulis 3 di rumus matematis sebelumnya. Kalau pergeserannya kita menggunakan huruf K, maka PI plus K, atau jumlah yang bergeser, mod 26. Nah, untuk 256 karakter ASCII, maka ASCII itu apa? Jadi kalau yang belum tahu ASCII, ASCII itu adalah karakter yang disepakati oleh komputer, yang digunakan komputer ya. Yang dibaca oleh komputer. Ada 256 karakter. ASCII table. Jadi 0 sama dengan 1, A sama dengan berapa, spasi itu berapa. Semua karakter dalam komputer itu punya nomor urut di ASCII yang dibaca oleh komputer. Tentunya ini, A besar sama dengan 65, A kecil sama dengan 97 kode ASCII. Kalau kita menggunakan kode ASCII, berarti 26 ini diganti menjadi 256, yaitu karakter yang ada di kode ASCII. Contoh implementasinya dalam bentuk program menggunakan Python, def encrypt text result for I in rank, jika huruf besar kita plus 62 karena kode ASCII, mod 26. Kalau kode huruf kecil ini 97. Karena kode ASCII-nya di sini 95, 97 adalah huruf kecil, 65 huruf besar. Ini contoh implementasi Caesar-Cipher menggunakan Python. Supaya lebih paham, langsung saja. Nggak banyak, nggak lama-lama. Silakan buat program enkripsi menggunakan Caesar-Cipher dengan bahasa pemrograman apapun. Saya sudah buat tugasnya di e-kampus. Silakan dikumpulkan di menu tugas 1 Caesar-Cipher. Boleh pakai bahasa pemrograman apapun. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk ngumpulinnya pakai PDF aja, Pak. Untuk ngumpulinnya, silakan buat laporannya di PDF. Kodenya, terus outputnya, jangan lupa tampilkan nama dan NIM masing-masing. Terus kemudian upload di Google Drive. Terus taruh linknya di e-kampus. Ya, cukup jelas ya? Harusnya sangat mudah sih ini. Karena kalau sudah belajar algoritma logika dan algoritma bahasa pemrograman, belajar pemrograman orientasi objek, dan lain sebagainya, silakan diimplementasikan di bahasa pemrograman apapun. Oke, saya kira itu saja. Jadi sisa waktunya, silakan gunakan untuk mengerjakan tugas, jangan menunda-nunda. Jangan sampai nanti ketika sudah, ini saya wanti-wanti terus ya,
Karena terjadi terus-menerus. Apa yang terjadi? Ketika sudah semester 8, ketika skripsi ditanya mau ngambil skripsi buat apa, bingung. Pasti ujung-ujungnya cuma sistem informasi. Cuma buat create update delete. Aneh gitu ya. 4 tahun belajar, kayak seakan-akan nggak dapat apa-apa gitu. Apa yang dipelajari? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau ada tugas nggak dikerjain, akhirnya nggak bisa. Proses belajar itu banyak, nggak cuma dengerin di kelas, cuma dengerin di kelas nggak akan dapat apa-apa. Proses belajarnya ya belajar sendiri dari ngerjain tugas itu, tujuannya supaya bisa. Ya, kalau terjadi error itu sesuatu hal yang wajar. Nggak mungkin semua programming langsung jadi. Error itu bagian dari proses belajarnya. Ya, jadi supaya apa? Supaya bisa nanti ketika tugas akhir nggak cuma sistem informasi, paling nggak implementasi kriptografi, kan udah belajar kriptografi, ya udah implementasi kriptografi dalam sistem informasi apa, itu kan lebih bagus daripada cuma buat sistem informasi, create update delete. Anak SMK yang jurusan RPL juga udah bisa kalau cuma itu. Oke, silakan dikerjakan, dikumpulkan. Minggu depan kalau nggak dikumpulkan nanti akan tambah tugas lagi karena minggu depan kita bahas enkripsi yang lain. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.